Para hadirin kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan beberapa amalan. Menurut saya amalan ini rata-rata sudah ditahu oleh orang dan hafal, tapi cukup banyak yang melalaikan, tidak menyadari amalan yang sederhana ini dianugerahkan oleh Allah dengan pahala yang amat-amat besar. Yang pertama, bacaan Al-Quran. Banyak orang yang malas membaca karena tidak bisa baca, atau alasan tidak mengerti artinya. Daripada saya baca tak faham artinya, mendingan tak usah baca. Itu bisikan syaitan. Yang membisiki seperti ini adalah syaitan. Buat apa kamu baca? Kan kamu tak faham. Mendingan tak usah baca, supaya kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Sedangkan dijanjikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, setiap satu huruf 10 kebaikan, bukan setiap amal. Semua hitungannya dengan amal. Salat 5 waktu dapat pahala 50, salat duha dapat pahalanya, salat qiyamul lail ada pahalanya, sunnah fajar sebelum azan, sudah azan sebelum salat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya, seluas dunia dan seisi. Ini sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan, bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Ada orang membaca tapi berbata-bata, dia merasa salah bacaannya, keliru. Dia sudah berusaha belajar, tapi itu kemampuannya. Didatangi syaitan, dibisikin, salah mulu bacaan kamu, tak benar bacaan kamu, wakaf tidak tak benar, panjang pendeknya tak benar, apalagi hukum tajwid tak benar. Bisa keliru, bisa dosa. Astagfirullah, dosa ya. Udah, terima kasih syaitan. Malah dia terima kasih lagi sama syaitan. Dibisikin, didengarin, diterima, langsung dia rubah, tidak baca. Alasannya takut dosa. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. Satu, karena dia mau baca Al-Quran. Kedua, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Berarti tidak ada rugi sama Al-Quran. Semenjak saya mengambil keputusan tidak memegang HP, saya sadari betapa banyak kita rugi berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun kita jauh dari Al-Quran. Aku heran ketika mendengar ada orang yang bisa lewat 1 bulan tapi tidak khatam Al-Quran. 1 bulan, 30 hari, berarti minimal setiap hari 1 juz, dikali 30 hari 30 juz. Ada orang 1 tahun dah khatam-khatam.
Syukur kalau khatam di bulan suci Ramadan. Satu kali. Habis Ramadan, dia tutup Al-Quran. Mohon maaf, ketemu lagi di tahun depan. Pas Ramadan lagi. Ini keadaan kita. Makanya orang berkata, negeri kita bermasalah terus, negeri kita politiknya begini, negeri kita selalu ada ini. Perbuatan tangan kita. Di mana kita jauh hubungan kita sama Allah, Allah hantarkan musibah sampai kita sadar memperbaiki hubungan kita sama Allah. Salatnya, Qur'annya, ibadahnya, itu kunci memudahkan dan mengatasi semua masalah. Silahkan rubahkan pemimpinnya berkali-kali, rubahkan aturan negaranya berkali-kali, tidak akan bisa terjadi kebaikan kecuali hubungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungan kita, semakin dekat Allah yang urus. Tapi kalau kita mengurus sendiri dan kita jauh dari Allah, ya silahkan. Kata Allah, silahkan. Wakaltuhu ila nafsi, aku tinggalkan dia untuk dirinya sendiri. Dan siapa kira-kira yang bisa mengurusi dirinya kalau bukan bertolongan Allah Subhanahu wa taala? Jangankan bisa khatam Al-Quran dalam 30 hari, jangan 1 juz dalam 1 hari, 30 hari bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Saya pernah tes, menghitungkan waktu, bawa alarm, membaca dari subuh sampai zuhur. Tiba waktu zuhur, saya stop alarmnya, saya lanjut lagi habis zuhur. Sampai asar, lanjut lagi habis asar, lanjut sampai maghrib. Berapa saya habis khatam 30 juz? Bagi orang yang lancar bacaannya, tidak berbata-bata, bacaannya lancar, hurufnya jelas, tajwidnya bagus, tidak terlalu cepat, standar, sebagaimana bacaan tadi salat isya, itu namanya standar, hadar, tapi disempurnakan tajwid, tidak boleh cepat dan tidak boleh terlalu lambat. 10 jam mampu khatam 30 juz. Saya punya teman sekolah di Madinah, dia berhasil khatam 30 juz dalam waktu 7 jam 49 minit. Makanya aku heran kalau ada orang berkata satu bulan, mana bisa ya? Tahu enggak ya apa yang membuat masalah kita kenapa tidak bisa khatam Al-Quran? Karena suka lihat halaman belakang. Begitu buka baru mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal, buka terus halamannya. Sambil baca kita buka 600 sekian, kapan habisnya? Hudan lil muttaqin, sadaqallahul azim. Sudah langsung sadaqah karena sudah merasa berat. Dia menghitung halaman belakang sedangkan dia baru aja mulai 1 ayat. Dia langsung sadaqallahul azim. Syaitan tidak mungkin dan tidak senang melihat kita sering membaca Al-Quran. Kalau orang dulu susah baca Al-Quran wajar, karena susah menemukan Quran. Zaman sahabat cari kulit unta untuk tuliskan ayat yang Allah turunkan. Ada potongan ayat di Sayyidina Utsman, ada potongan ayat di Sayyidina Abu Bakar, ada potongan ayat di sana sini. Coba kumpulkan, susah. Makanya semuanya larinya kepada sahabat yang begitu datangnya wahyu, mereka langsung mendengar dari Rasul, langsung bisa hafal. Seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Uthman bin Affan. Jadi mereka datangin para penghafal Quran. Tidak ada mushaf, tidak ada Quran, tidak ada HP bisa download Al-Quran 30 juz. Gimana? Tapi mereka tidak pernah tinggalkan Al-Quran. Bahkan ada di antara sahabat yang setiap malam tahajudnya khatam 30 juz dalam satu tahajud. Coba bayangkan, kira-kira alasan kita apa? Quran sudah di mana-mana, dalam segala terjemahan, warna-warni, tajwid, semua ada. Yang bagus, yang besar. Maaf mata saya, ada yang besar, ada segede meja ini, ada. Susah menemukan, alhamdulillah HP bisa sekarang isinya 30 juz, bisa dibawa kemana-mana, tidak usah pusing mencari Al-Quran. Semua kemudahan, semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasul, karena kita semua fasilitas ada. Apa yang kita mau bilang sama Allah? Ada seorang
Mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia, namanya Kaila, buta. Dia setiap hari, saya tanya, kamu berapa murajaah bacaan Quran setiap hari? 5-7 juz. Buta, 5-7 juz. Saya kaget, gak panyakan, kan kasihan kamu. Dan kebetulan kamu sudah punya uzur. Kalau dah baca Al-Quran sama sekali, ana yakin Allah maafkan. Buta, dah bisa. Tahu gak jawabannya apa? Saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Ini anak usia 7 tahun, malu sama Allah menjadikan buta, padahal ini ujian. Butanya dari Allah, bukan dari dirinya. Tapi dia malu menjadikan buta itu alasan tidak baca Quran. Bertanya saya, alasan antum apa? Apa alasan? Sibuk, belum ada waktu. Ya, saya maklum, belum ada waktu. Memang dunia ini bikin stres, makanya tidak ada waktu. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca Quran. Kalau itu niatnya, dah bakalan. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-harimu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya, menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang, kadang-kadang kalau kita mendengar ada seorang da'i atau seorang ustaz, materi-materi bukunya bagus, isinya bagus, kita kejar. Di mana buku itu jual? Kita cari informasi, di mana buku itu jual? Ini tulisan manusia, kita kagumi, kita banggakan, kita suka dan kita ikuti, bahkan kita kejar di mana-mana. Al-Quran kalamullah. Masa kalam manusia lebih mulia di hati kita daripada kalamullah? Silahkan, boleh kagumi apa penyampaian ustaz, da'i, tapi jangan melebihi apa kata Allah. Jangan kita terharu ketika mendengar seorang berceramah, tapi berkali-kali kita simak ayat suci Al-Quran, tidak pernah meneteskan air mata, seperti mendengar surat kabar atau koran. Masalah. Ternyata ucapan manusia lebih menyentuh hati. Padahal kata Allah, kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung bisa hancur jadi tanah basir. Kembali lagi, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar. Setelkan murattal dari HP-mu. Manfaatkan kondisi macet di Jakarta. Manfaatkan. Lagi naik motor, taruh apa ruginya? Ruginya apa? Simpan inspirasinya di telinga, ya sambil bawa motor. Dengarin ayat suci Al-Quran. Nikmat, berkah, dalam lindungan Allah, disertai malaikat. Apa ruginya? 1 jam di dalam perjalanan, tidak ada rugi. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Juga banyak waktu. Nikmat. Kalau saya merasa kesibukan mengganggu sampai tidak ada luang waktu cukup untuk saya bisa baca tilawah di rumah, saya menikmati di jalan. Apalagi kalau mau pergi ke acara, apalagi kalau keluar kota, berjalan lumayan jauh, nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Nikmat. Macet itu menjadi nikmat. Dah fikir macetnya karena lagi melihat Al-Quran. Beda sama orang
Hanya sepanjang berjalan cat HP, HP. Merasa bosan. Sudah semua cat sudah dilewati, semua SMS sudah dibalas, semua pesan-pesan sudah dibaca. Akhirnya bosan. Macet mulu ini Jakarta. Nanti temannya di sebelah, kalau bukan macet, bukan Jakarta loh. Itu habis waktu, sia-sia. Padahal Al-Quran ini kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor atau naik mobil, kita bisa dengan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya membawa Al-Quran terus saya dah berwudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi mohon dengan sangat, kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sihat walafiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu. Terserah kamu milih. Mau dapat perhatian dari Allah cuma 1 jam, ya udah 1 jam aja baca Quran. Mau perhatian dari Allah selalu, udah selalu bersama Al-Quran. Karena ini Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan diciptakan, diturunkan. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak tertarik? Cukup karena ini kalamullah, itu sudah cukup membuat kita tertarik. Masa kalam manusia lebih kita tertarik daripada kalamullah? Belum apalagi dijanjikan setiap satu huruf 10 kebaikan. Kira-kira siap? Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Habis bangun, sebelum beraktivitas baca apa? Bebas. Boleh tak saya baca sampai khatam tapi saya tak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap satu huruf sebelum. Baca sampai mempelajari isi maknanya, memahami maknanya, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati lagi, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, ya paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala menamalkan, apalagi saya orang awam tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Ada pelajaran ayat yang dibacakan tadi, kita bisa ambil maknanya, kita mengambil kesimpulannya. Jangan kita menjadi seperti golongan yang datang hari kiamat malah minta tolong diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau di hari kiamat tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Sekarang kita masih bisa saling membantu dan saling menolong. Dan di antaranya menolong diri sendiri. Jangan menunggu di hari kiamat. Jangan kita bisa menolong, tak tolong menolong. Di hari kiamat orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya pun larikan diri daripada orang tua. Tak ada yang mau kenal. Cuba baca akhir surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari itu kakak adik melarikan dirinya dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, melarikan diri pada bapaknya dan ibunya. Biasanya kalau kita ketemu orang tua, kita senang bertemu, mohon doanya. Apalagi yang orang-orang yang tinggi berbakti baik sama orang tuanya. Kalau di hari kiamat mau sendiri-sendiri. Jangan kita yang melarikan diri sendiri. Para nabi dan rasul semuanya doanya salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini nabi, kira-kira kita gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sampai dari istrinya pun dia melarikan diri. Mohon maaf sendiri-sendiri, saya tidak bisa tolong kamu.
Jangankan kita sama istri kita atau sama anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sama Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, "Ittaqillah fa inni wallahi la ughni anki min Allah syai'a." Hei anakku Fatimah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak bisa membantu kamu nanti di kemudian hari. Sendiri-sendiri. Salim, selamatkan ya Allah. Ini kesempatan. Sebelum kita menjadi na'udzubillah salah alamat daripada ke surga menjadi ke neraka, kita sekarang perbaiki kemana arahan kita, kemana jalan kita. Kita yang milih, tak ada yang memaksa. Taat, Allah hanya menyuruh kita taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Kira-kira kalau tidak salat dapat pukulan? Dapat pukulan? Ada yang memukul kita? Ada yang melemparkan kita dalam batu sambil bata kepala kita? Ada? Tidak ada. Taat, Allah menyuruh taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Sama juga syaitan menyuruh kita dosa maksiat, tapi syaitan tidak pernah maksa kita. Sebagaimana ayat tadi dibacakan, ayat surah Ibrahim ayat 22, syaitan berkata, aku tidak punya kuasa di atas kalian, tapi aku hanya menyuruh kalian terlalu cepat taati. Kata syaitan, terlalu cepat respon, aku hanya menyuruh. Da'autukum fastajabtum li. Makanya sekarang jangan melialahkan, saya tidak bisa bantu kalian dan kalian pun tidak bisa bantu aku. Kita dua-duanya dijerumuskan dalam neraka. Na'udzubillah dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian, kesempatan, mumpun masih kita umur, masih punya kesehatan, manfaatkan. Karena akan datang satu saat, sekarang bukan masalah umur, masalah sehat. Tiba-tiba bisa sakit, virus di mana-mana. Kemarin saya punya saudara saya baik-baik aja, tidur bangun sakit, sambil matanya, mukanya macam sakit. Tiba-tiba dah bisa berbicara baik-baik, dah bisa baca Al-Quran dengan baik, dah bisa salat dengan baik. Ini kan mengganggu. Makanya Rasul mengingatkan, ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Akan datang satu saat anda tidak bisa. Saat anda berdiri, manfaatkan salatmu saat berdiri. Besok akan datang satu saat anda tidak bisa berdiri. Bahkan ada orang yang ingin sekali sujud, tapi dia bisa karena sakit lutut. Dia tidak bisa lipatkan kakinya, tidak bisa sujud. Betapa banyak orang yang merugi ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya.